Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan soal persembahan korban dalam Perjanjian Lama. Ya, tiap-tiap persembahan korban itu ada artinya. Ada yang persembahan untuk penghapus dosa, persembahan korban untuk beribadah, untuk penyembahan Tuhan dan sebagainya. Tapi yang terpenting di sini, dalam setiap persembahan yang dilakukan dalam Perjanjian Lama itu selalu melibatkan kurban berupa binatang. Ada yang kurban dari lembu, ada yang kambing, ada yang burung ya. Saya tidak akan membahas jenis-jenis kurbannya, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan kenapa Tuhan selalu mengatakan bukan Tuhan di kitab Perjanjian Lama selalu dikatakan itu lemak binatang atau minyaknya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan dan merupakan bau yang harum di hadapan Tuhan ya. Dan kita dilarang untuk makan lemak atau minyak dan dilarang untuk makan darah. Tapi ada juga pendapat orang yang mengatakan sekarang segala yang masuk ke mulut itu halal, yang keluar itu yang haram. Artinya yang keluar dari mulut itu yang haram, yang masuk ke mulut itu halal. Apa benar begitu? Ya. Keluar dari mulut artinya yang keluar adalah apa yang ada dalam hati kita, keinginan kita. Sehingga seringkali kita keluar dari mulut itu kenapa dibilang haram? Karena itu bisa menyakiti orang. Ya, bisa menghina orang, menyakiti orang. Makanya banyak sekali terjadi belakangan ini pembunuhan yang ditanya kenapa dibunuh. Saya sakit hati. Ya. Karena sakit hati jadi dia membunuh. Itu yang keluar dari mulut. Makanya kita harus jaga mulut kita. Jangan sembarangan berkata-kata. Sampai ada istilah mulutmu harimaumu. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus diam. Kalaupun kita sakit hati, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan kita kekuatan dan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan membalas. Karena membalas itu adalah hak Tuhan. Bukan hak kita. Hak Tuhan membalas. Ya, karena Tuhan mengatakan aku yang akan berperang melawan musuhmu. Ini udah terjadi di kisahnya Basuki Cahayapurnama. Ya, BTP, Ahok. Kita semua tahu kalau ngikutin YouTube, Ahok pernah bilang Tuhan itu tidak akan tinggal diam kalau anak Tuhan dianiaya. Ya. Dan sekarang terbukti satu demi satu yang memberikan kesaksian palsu, yang berbuat jahat, memfitnah, memberikan kesaksian bohong dan segala macam yang mencerca Ahok. Benar-benar Tuhan yang berperang melawan mereka. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa lihat kan fakta. Apa yang dikatakan di Alkitab, apa yang dikatakan oleh Ahok, semua terbukti yang menzolimi
menjahati Ahok kena semua. Terbalas satu persatu. Ada yang mati, ada yang segala macam. Saya bukan ngomong nakut-nakutin, tapi enggak. Karena Tuhan mengatakan, aku yang berperang melawan musuhmu. Aku yang berhak menghakimi. Ya, kita nggak ngomong itu. Tapi yang sekarang saya mau bahas dan tekankan adalah kita harus taat pada firman Tuhan. Kita tidak boleh makan lemak dan makan darah. Kenapa? Karena kalau kita makan lemak, kita udah jelas secara ilmu kesehatan kita kolesterol. Kalau kita kolesterol, kita jadi sakit jantung. Akhirnya mati, bukan? Karena lemak itu Tuhan punya. Ya, tapi masih ada pendapat yang bilang segala yang masuk itu halal, ya. Seperti halnya waktu Tuhan suruh hambanya untuk makan semua barang-barang haram, binatang yang haram. Tapi itu binatang haram yang Tuhan suruh makan kepada Rasul Petrus. Tapi bukannya darah, bukannya lemaknya, bukan. Binatang yang haram boleh dimakan. Darahnya tetap tidak boleh dimakan. Minyaknya tetap tidak boleh dimakan. Kalau Tuhan larang, pasti ada akibatnya. Kenapa Tuhan larang? Karena Tuhan mengasihi kita supaya kita jangan sakit. Ya. Darah itu mengandung jiwa. Coba dulu saya sering dengar cerita kalau orang zaman Belanda, zaman Jepang tuh kalau dihukum picis, diiris-iris, habis dipakai jeruk nipis tuh sampai mati, disiksa, itu darahnya malam-malam bisa nangis, aduh gitu. Berarti kan ada jiwanya, ya. Nah itu yang menyebabkan tidak boleh dimakan. Darah itu tidak boleh dimakan. Mungkin kalau kita makan kita bisa kanker, jadi tumor, ya. Darahnya lain disatukan jadi dia tumbuh tumor. Itu saya nggak ngerti itu. Cuman analisa aja. Mungkin tumor kanker karena dari darah yang kita makan. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita ikuti terus firman Tuhan. Kita ingat terus setiap perintahnya, setiap larangannya. Kalau Tuhan bilang jangan makan lemak dan darah, ya, itu jangan kita makan. Karena pasti ada hal yang baik untuk kita, yaitu supaya kita hidup sehat dan tidak sakit dan tidak mati. Ya. Nah, saya bacakan ya ayatnya. Ada ayatnya. Imamat 3. Dari Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-menurun di segala tempat di kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya, itu saja. Janganlah kamu sekali-kali makan lemak dan darah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman sekalian. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya dikit-dikit, makin lama makin jadi bukit, kita makin mengerti firman Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, supaya menjadi berkat untuk hidup kita dan keluarga kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.